Halo, shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini perkenalkan nama saya Lause Angelo. Saya hari ini bersama ditemani dengan Pak Paulus yang akan menolong kita memuji Tuhan bersama. Nah adik-adik, bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah dan menyembah Allah kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan. Kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mohon Kau sertai kami dalam ibadah kami. Biarlah kami dapat memuji Engkau dengan sepenuh hati. Dan biarlah kami juga bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami untuk semakin menyayangi Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti sekarang kalian sedang mengalami yang namanya sekolah online dari rumah ya. Nah pastinya adik-adik ada yang namanya kangen sama teman-teman kalian. Mungkin ada yang kangen sama gurunya ya. Nah namun teman-teman, kadang kalau kita merasa kesepian di rumah, kita kangen sama teman-teman kita di sekolah, kita harus ingat teman-teman, adik-adik ya, ada satu sobat kita yang setia, satu teman kita yang setia. Dalam kondisi seperti apapun, dia ada bersama dengan kita. Namanya Yesus. Mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dari awal ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik bersyukur ya kita punya sobat yang setia. Namanya Yesus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Nah adik-adik sebentar kita mau bersama belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita mau menaikkan rasa syukur kita karena kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu,
naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom anak-anak. Wah, bersyukur ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Bahkan kesempatan hari ini kita juga mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, Lose Indra mau ajak anak-anak ya untuk berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Lose Indra punya satu pertanyaan buat anak-anak hari ini. Siapa yang masih ingat berapa lama orang Israel diperbudak di Mesir? Berapa? Nah, pasti ada yang benar nih. 430 tahun. 430 tahun. Wah, waktu yang bukan singkat ya. Waktu yang sangat lama. Diperbudak itu enak gak sih? Gak enak anak-anak. Karena dipaksa untuk kerja sama bangsa Mesir. Ya, jadi gak enak sama sekali. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka sangat menderita. Ya, karena dipaksa kerja. Nah, tapi apakah mereka menderita seterusnya di situ? Mereka tinggal seterusnya di situ? Tidak. Satu kali Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ingat ya, waktu itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Ya, betul, Musa ya. Itu karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau mereka diperbudak. Nah, hari ini Lose Indra juga mau cerita tentang orang Israel. Kira-kira orang Israelnya kenapa ya? Mereka ngapain ya? Ada apa dengan mereka? Nah, ayo kita menyimak ceritanya di dalam
Ezra 1 sampai 3. Jadi anak-anak di rumah baca ya Alkitabnya ya. Ezra pasal 1 sampai pasal 3. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Jadi ceritanya adalah tentang kembalinya mereka dari tanah pembuangan. Wah, kok bisa? Mereka di tanah pembuangan itu gimana ceritanya? Jadi begini anak-anak. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah mereka hidupnya selalu taat sama Tuhan? Oh, ada yang tidak taat sama Tuhan, tapi ada juga loh yang taat sama Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan itu, apa yang mereka lakukan kira-kira? Mereka menyembah berhala. Mereka berdoa kepada patung yang bukan Tuhan Yesus. Mereka menyembah kepada patung yang bukan Allah. Jadi itu yang membuat Tuhan itu marah sekali sama mereka. Tuhan terus mengingatkan mereka, ayo kembali beribadah kepada saya, berdoa kepada saya. Bahkan Tuhan mengeringkan nabi-nabi untuk mengingatkan mereka. Contohnya seperti Nabi Yeremia, itu salah satunya ya. Tapi apakah mereka bertobat dan mereka kembali berdoa kepada Tuhan? Tidak, ada yang tetap tidak taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memakai bangsa Babel untuk memperbudak mereka, untuk membawa mereka ke negeri yang sangat jauh, ke negeri Babel. Jadi mereka ini tidak lagi tinggal di tempat asal mereka, tapi mereka hidup di negeri orang. Nah, di sana pasti tidak enak anak-anak. Kenapa? Karena kalau misalnya anak-anak lihat ya, di 2 Tawarik pasal 36, di situ dicatat bahwa mereka diperbudak. Wah, diperbudak lagi dong kayak di Mesir ya. Sangat tidak enak. Pasti mereka merasa menderita. Pasti mereka merasa sedih, putus asa. Anak-anak tahu berapa lama mereka di sana? Berapa lama mereka diperbudak di sana? 70 tahun. Aduh, waktu yang sangat lama. 70 tahun itu bukan hitung hari, bukan hitung minggu. Itu sangat-sangat lama. 70 tahun, bayangin ya. Hidup di negeri orang selama 70 tahun dan diperbudak selama 70 tahun. Pertanyaannya adalah, apa karena Tuhan membenci mereka? Karena Tuhan tidak sayang kepada mereka? Tidak. Buktinya adalah apa, ayo? Ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk membawa mereka kembali dari bangsa Babel. Jadi Raja Kores ini adalah Raja Persia, ya. Jadi Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Lalu Raja Kores ini membuat pengumuman secara lisan maupun tulisan bahwa orang Israel yang hidup di tanah Babel sebagai pendatang kembalilah ke Yerusalem, kembalilah ke tanah asal kalian. Wah, itu anak-anak bukti kasih Tuhan kepada bangsa Israel ya. Nah, akhirnya anak-anak tahu mereka kembali. Tapi mereka kembali itu bukan dengan tangan kosong loh. Mereka hidup di negeri orang pasti tidak punya apa-apa ya. Tapi mereka pulang dikatakan bahwa mereka bawa ternak, emas, perak. Karena siapa? Karena Tuhan menggerakkan hati Kores untuk membuat pengumuman kepada bangsa-bangsa Babel waktu itu. Ayo berikan ternak, emas, perak kepada bangsa Israel. Mereka pulang membawa semua itu, pulang ke Yerusalem. Nah, Yerusalem dikatakan waktu itu, waktu bangsa Babel menguasai Yerusalem sudah hancur anak-anak. Bahkan bait suci, bait Allah itu tempat ibadahnya orang Israel ya, dihancurkan juga sama bangsa Babel. Nah, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem yang sudah hancur itu. Dan Allah juga mengizinkan mereka dan membuat mereka untuk membangun kembali bait suci yang sudah dihancurkan itu. Mereka sangat senang anak-anak. Kenapa? Karena tempat ibadah mereka kembali dibangun, ya. Dan mereka bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Karena Tuhan memenuhi janji mereka. Ingat ya,
Di kitab Yeremia juga dicatat loh bahwa walaupun mereka akan dibuang ke sebuah bangsa, kerajaan yang asing, tetapi akan tiba saatnya Tuhan akan membawa mereka kembali dari negeri itu. Dan sekarang terbukti janji Tuhan dipenuhi. Wah, bangsa Israel bersyukur sekali kepada Tuhan yang memenuhi janji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Nah, anak-anak, apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Contohnya apa ya? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, fokus memuji Tuhan tanpa main handphone. Atau mungkin kita ngobrol sama ya, ada koko kita ya, atau Cece, lalu kita ngobrol dan kita tidak fokus ibadah. Itu Tuhan sedih. Kenapa? Karena saatnya ibadah malah kita main handphone. Itu juga disebut dengan menyembah berhala, karena kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam ibadah. Atau mungkin sudah jamnya untuk ibadah nih. Wah, tapi masih aja malas-malasan, belum mau siap-siap. Wah, itu membuat Tuhan sangat sedih. Dan ingat, Tuhan tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Tuhan mau kita taat kepada Dia, fokus beribadah, dan juga tepat waktu. Lalu yang kedua yang kita belajar adalah percaya kepada Tuhan yang setia terhadap janjinya. Di dalam Alkitab, Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus memelihara kita. Dia akan terus mengasihi kita dan menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Nah, oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang setia kepada janjinya. Nah, mungkin saat ini kita lagi sedih ya, putus asa, mungkin kita lagi sakit. Apapun itu, berdoalah kepada Tuhan yang setia kepada janjinya itu. Karena Lose Indra yakin Tuhan pasti memenuhi janjinya bahwa Dia senantiasa menolong kita dan memelihara kita dan menghibur kita ketika kita sedih. Ingat bahwa Tuhan sudah membuktikan itu dalam Alkitab terhadap bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, itu Tuhan yang menolong mereka. Ketika mereka pulang dari negeri asing, dari negeri Babel, itu karena Tuhan yang menolong mereka. Karena Tuhan setia kepada janjinya. Di Yeremia ya, kita lihat ya, wah, Tuhan berjanji bahwa kalian nanti akan kembali. Walaupun nanti mereka akan hidup di tanah pengasingan. Itu akan sudah terbukti sekarang anak-anak. Maka sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ayo sekarang kita taat kepada Tuhan dan percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini Lose Indra juga mau ngajak anak-anak untuk menghafal satu ayat hafalan. Sekarang buka ya Alkitabnya ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, nanti yang ketiga tidak lihat Alkitab. Jadi kita belajar untuk menghafal ayat. Oke? Sekali lagi ya, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sekarang Lose Indra mau tantang anak-anak di rumah untuk menghafal ayat hafalan tadi ya. 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, wah pasti sudah hafal nih ya, gampang kok. Kalau kita hafalnya berulang-ulang, pasti kita ingat terus ayat hafalannya ya. Oke, sekarang Lose Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan, membuat janji kepada Tuhan, supaya kita tetap taat kepada Tuhan ya.
dan kita juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ayo sekarang kita lipat tangan, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami taat melakukan perintah Tuhan. Supaya kami senantiasa memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan firman ini supaya kami mampu melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan satu persatu karena banyak sekali berkat Tuhan buat kita. Nah, adik-adik, semua itu untuk mengingatkan pada kita betapa baiknya Tuhan kita itu. Dan mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita ibadah online, maka persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar maupun dengan scan QRIS berikut ini. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!